Jika kita menempatkan sebutir bawang putih di mulut botol, kemudian menutupi bagian bawahnya dengan air, apa yang akan terjadi? Pada hari ketiga, akar putih mulai muncul dari dasar bawang putih, dan perlahan-lahan mulai tumbuh ke bawah. Pada hari ke-10, kulit bawang putih tampaknya didorong oleh sesuatu, melepaskan diri ke atas. Ternyata tunas bawang putih tumbuh ke atas, dan merobek kulit bawang putih. Setelah menghilangkan kulitnya, tunas bawang putih muda mulai tumbuh dengan cepat ke atas. Sementara itu, akar di bagian bawah juga semakin subur. Namun, nutrisi yang dapat diberikan oleh air selalu terbatas. Untuk memastikan bawang putih tumbuh dengan baik, saat ini perlu dipindahkan ke pot. Kuburkan akar di dalam tanah. Kemudian semprotkan sedikit air di sekelilingnya. Kemudian, bawang putih dengan cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Cabang dan daun mulai berkembang pesat. Satu persatu mulai merambat ke atas. Namun, tanpa cukup cahaya, daun bawang tetap sangat tipis dan rapuh. Untuk mempercepat pertumbuhannya dan mendapatkan lebih banyak bawang putih, kita perlu menanamnya di luar ruangan. Pertama, cari beberapa ember plastik bekas. Di sisi ember, gunakan tutup botol dan pensil untuk menggambar beberapa lingkaran. Kemudian potong sepanjang garis yang telah ditandai dengan pisau kecil. Perhatikan diameter potongan ini, harus sedikit lebih kecil dari diameter umbi bawang putih. Setelah itu, letakkan ember yang sudah dipotong ini, berdampingan di atas meja luar ruangan. Isi ember dengan sejumlah air keran. Selama masa hidroponik, tidak perlu menambahkan nutrisi tambahan. Setelah persiapan selesai, bawang putih juga perlu diperlakukan dengan sedikit persiapan sebelumnya. Pada tahap perbanyakan bibit, tidak perlu mengupas setiap bawang putih. Namun, untuk mempercepat waktu dan efisiensi perkecambahan, kulit bawang putih harus dihilangkan. Sambil memotong ujung bawang putih dengan pisau kecil, membuat sebuah celah kecil, untuk mempercepat pertumbuhan tunas. Setelah itu, letakkan bawang putih yang sudah dipersiapkan, satu persatu di atas lubang ember plastik. Terakhir, tambahkan air sesuai dengan tingkat air yang sebenarnya. Pastikan bagian bawah bawang putih menyentuh permukaan air. Setelah 5 hari, tunas bawang putih mulai tumbuh satu persatu. Beberapa tumbuh dengan sangat baik, bahkan sudah mulai muncul tunas bawang. Perhatikan ya, selama periode ini, perlu menambah air sesuai dengan kebutuhan. Pastikan akar bawang putih selalu terendam air. Pada hari ke-14, tunas bawang putih sudah tumbuh dengan sangat subur. Setiap umbi bawang memiliki bagian atas yang sudah dipenuhi dengan daun hijau. Jika kalian suka makan daun bawang, saat ini bisa langsung menggunakan sabit untuk memanen daun bawang. Namun jika ingin mendapatkan umbi bawang, perlu dilakukan pemindahan ke tanah. Sebelum dipindahkan, cukup keluarkan bawang putih dari air. Kemudian pisahkan setiap siung bawang. Saat memisahkan, usahakan untuk tidak merusak akar bawang. Setelah itu, bisa menanamnya di tempat yang kosong. Lakukan pemindahan bibit bawang. Jaga jarak tanam lebih dari 5 cm di setiap sisi. Waktu tanam bawang putih tergantung pada kondisi iklim dan varietas lokal. Biasanya ditanam pada musim semi atau musim gugur. Setelah 2 hingga 3 bulan menanam, daun bawang putih bisa dipanen. Jika ingin mendapatkan umbi bawang penuh, perlu menunggu sekitar 8 bulan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk durian dan nangka tumbuh dari biji hingga berbunga dan berbuah? Mari kita lihat bersama-sama melalui rekaman time-lapse. Yuk, ikuti saja. Pertama, kita pilih durian yang belum pernah berpacaran. Ambil bijinya dari daging buahnya. Setelah dibersihkan, letakkan dalam wadah kultur. Tambahkan air untuk perendaman yang cukup. Kecepatan perkecambahan biji durian lebih cepat dari yang saya bayangkan. Hanya dalam waktu 7 hari, tunas panjang mulai muncul. Untuk memastikan pertumbuhannya lebih baik, pada saat ini, perlu dipindahkan ke tanah. Perhatikan ya, akar tunas harus dibiarkan terbuka di luar. Jika tidak, sebelum buah muncul, bibitnya akan mati duluan. Dalam pembungkus tanah, tunas durian, akan ada pasokan nutrisi yang terus-menerus. Setelah 2 minggu, kecepatan pertumbuhan tunas mulai meningkat. Pada hari ke-25, tunas perlahan-lahan melepaskan diri dari cangkang biji, dan berusaha meluruskan batangnya yang terpelintir ke atas. Selama periode ini, daun muda terus tumbuh dari batangnya. Pada saat ini, tanaman durian, seperti sebuah pohon kecil. Selama periode berikutnya, tanaman ini terus berkembang dengan lebih banyak cabang dan daun. Ini akan membantu bibit melakukan fotosintesis dengan lebih baik. Sementara itu, kami juga mengeluarkan biji dari daging buah nangka. Untuk mempercepat perkecambahan biji, kami menggunakan pisau kecil untuk menghilangkan sebagian kulit biji.
Kemudian letakkan biji dalam wadah kultur. Rendam bijinya. Setelah itu, biji siap untuk diproses lebih lanjut. Biarkan bijinya terendam. Pada hari ke-7, dapat dilihat, biji telah mulai menghasilkan akar putih. Sementara permukaannya juga berubah menjadi hijau tua. Kemudian di ujung akar, tumbuh tunas hijau muda yang kecil. Akar dipenuhi dengan akar kecil. Saat ini, pemindahan bisa dilakukan. Saat pemindahan, pastikan untuk menanam akar dengan posisi ke bawah. Sementara itu, tunas muda harus dibiarkan di permukaan tanah. Setelah disemprot dengan air yang cukup, tunas muda dengan cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Bahkan telah muncul tunas muda kedua. Sementara itu, tunas di bagian atas terus tumbuh. Pada hari ke-30, bibit nangka mulai tumbuh seperti pohon kecil. Batangnya yang kecil telah menghasilkan beberapa daun. Sementara tunas di bagian atas terus tumbuh. Namun, daun di bagian bawah mulai menguning dan perlahan layu. Sebenarnya ini adalah fenomena yang normal. Dengan munculnya cabang dan daun baru, juga diiringi dengan menguningnya daun lama. Seperti yang kita ketahui, siklus pertumbuhan nangka atau durian memang sangat panjang, dan untuk pohon buah besar seperti ini, menanamnya dalam pot bisa dibilang adalah penyiksaan. Untuk bisa berbunga dan berbuah dengan baik, mereka harus dipindahkan ke tanah lagi. Hal yang paling penting adalah siklus pertumbuhan mereka biasanya membutuhkan waktu 5-10 tahun. Jadi, mulai dari sekarang menanam, paling cepat baru pada tahun 2030 kita bisa memanen buahnya.